Oke, selamat datang kembali di kelas Matematika Rekayasa. Kali ini di minggu ke-14 kita akan membahas tentang metode beda hingga dan pemakaiannya pada penyelesaian persamaan diferensial parsial. Salah satunya nanti akan kita bahas itu adalah di bagaimana kita menyelesaikan persamaan konduktivitas panas ya atau perambatan panas dimensi 1. Nah, sebelum saya membahas tentang metode beda hingga, itu saya ingatkan dulu bagaimana sih kita melihat sebuah turunan itu ya, mendefinisikan sebuah turunan. Jadi kalau kita mau mendefinisikan sebuah turunan, misalkan nih kita punya si fx-nya sesuai dengan bentuk kurva yang ada di sini. Jadi bentuk kurvanya ini ya, ini adalah kurva f. Kurva fx-nya yang mau kita cari. Nah, kalau misalkan kita mau mencari salah satu turunannya yang ada di sini adalah kita mengambil dua titik ya, dua titik di sini sama di sini. Dua titik yang dilewati kurva tadi, yang ada di dalam kurva tersebut, kemudian kita tarik garis lurusnya. Nah, di sini kita akan menghitung slope-nya dulu. Nah, kita kemarin di setiap integrasi, bukan integrasi, di setiap penyelesaian dengan numerik itu kita pasti akan melihat slope ya. Kalau kalian masih ingat kemarin ada di metodenya bagi dua bisection itu juga kita lihat seperti itu, kita melihat slope-nya seperti apa. Nah, slope-nya di sini berarti kita bisa mencarinya dengan apa? Kalau kita di sini adalah nilainya x gitu ya. Kalau di sini nilai x, berarti di sini akan ada step size-nya adalah h gitu ya. Berarti di titik ini adalah x plus h. Di mana di titik ini di dalam kurva ini berarti dia adalah sebuah fungsi. Fungsinya siapa? Fungsinya si x plus h tersebut. Nah, sedangkan yang di titik x ini, dia juga mempunyai fungsi. Fungsinya siapa? Fungsinya si x. Nah, kalau kita mau mencari slope-nya dari gambar ini, berarti slope-nya itu yang slope yang ini ya. Slope yang ini itu berarti kita bisa mencarinya dengan cara adalah fx plus h dikurangi sama si fx dibagi dengan siapa? Dibagi sama step size-nya. Step size-nya adalah h. Ya, ini adalah slope. Nah, kalau kita mau mencari turunan, sebenarnya definisinya adalah kemudian kita mencari limit dari si slope tersebut itu adalah merupakan turunan dari fungsi ini. Dari si kurva ini, fungsi yang dibawa sama si kurva ini. Yang digambarkan oleh kurva ini. Jadi seperti itu ya. Ini kita kenapa mengingat lagi definisi turunan, karena dari definisi turunan ini kita juga bisa mendapatkan yang namanya Dirac-Taylor. Dan Dirac-Taylor ini sering banget dipakai di numerik, entah itu mau integrasi numerik atau diferensiasi numerik, itu akan sering dipakai di Dirac-Taylor-nya. Nah, kemudian kalau di Dirac-Taylor ini biasanya kita akan mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, tinggal kita nanti motongnya di mana Dirac-Taylor ini. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini kalau Dirac-Taylor. Nah, yang atas sama yang bawah itu bedanya apa sih? Yang atas ini dia melihatnya yang ini. Fx sama si Fx plus H. Nah, ini berarti adalah dia menggunakan forward ya. Forward time atau yang disebut sebagai beda maju. Nah, kalau yang bawah ini dia menggunakan backward time atau yang kita sebut sebagai beda mundur. Ini. Jadi dia melihatnya adalah yang ini kalau yang bawah. Nah, bedanya hanya di situ. Oke. Nah, Dirac-Taylor ini bisa kalian pelajari lagi sendiri ya. Dirac-Taylor ini bagaimana penurunan-penurunannya. Ini adalah awalnya seperti ini dan kemudian akan bisa kita turunkan, kemudian kita otak-atik sehingga menjadi sebuah persamaan yang baru gitu. Nanti di integrasi numerik juga akan dipakai gitu ya. Dan jika kita bisa ada polinomial Lagrange, order 2, order 3 akan kita pakai juga nanti di integrasi numerik dan Dirac-Taylor juga dipakai. Dan nanti bisa kalian coba pelajari lagi lebih dalam sendiri tentang Dirac-Taylor-nya. Dan di sini saya akan lebih menekankan kepada kita tadi kembali ke definisi dari turunan atau diferensial gitu ya. Definisi dari turunan diferensial adalah kita melimitkan mencari slope, limit dari slope tersebut gitu ya. Nah, kalau nih misalkan nih dan pada persamaan diferensial parsial, kalau yang kalian ingat, itu mereka akan diturunkan terhadap dua variabel bebas. Jadi kalau misalkan saya punya U, dia akan diturunkan terhadap X sama Y gitu ya. Jadi dia ada parsial U per parsial X, pasti ada juga parsial U per parsial Y. Jadi dia diturunkan terhadap dua variabel bebas ya. Nah, dua variabel bebasnya kalau di sini di gambar ini adalah X dan Y.
Nah, kalau nih misalkan nih kita punya panas gitu ya, dia ada berubah secara ini dimensi Y-nya, ini dimensi X-nya gitu ya. Nah, di sebuah, misalkan saya punya ini batang logam gitu ya, batang logam ini kan pasti punya titik-titiknya sebenarnya ya kalau kita gambarkan, kalau kita bayangkan, sorry, di sini ada titik-titik, titik-titik gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Nah, kalau misalkan batang logam ini kemudian dipanaskan nih, misalkan dikasih api gitu ya di sini, atau dikasih api di sini juga, kanan kiri dikasih api. Nah, bagaimana sih penyebaran panasnya? Di titik ini jadi berapa panasnya suhunya? Di titik ini berapa suhunya? Di titik ini berapa suhunya? Nah, kita bagaimana cara mencari itu? Itu pasti menggunakan diferensial parsial. Karena apa? Karena ini ditentukan terhadap dua variabel bebas, satunya X, satunya Y. Nah, oleh karena itu, untuk mencari titik-titik tersebut, kita menggambarkannya dalam bentuk grid ya. Dalam bentuk grid itu seperti ini. Jadi, di sini misalkan ini adalah kita anggap aja ini X2, ini X0, ini X1, ini X3 ya. Kemudian di sini adalah X0, di sini juga ada T0 gitu ya di titik ini. Kemudian ada T1, T2, dan T3 gitu misalkan. Nah, kita melihat gambar profilnya, bukan gambar profil, sorry. Kita melihat bagaimana temperatur profilnya di setiap titik yang ada di grid-grid ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau titik X1, T1 berapa temperaturnya, nah atau X2 T1 berapa temperatur yang ada di sini, atau nanti di X3 T1 berapa temperatur di sini. Nah, itu bagaimana kita mencarinya, ya itu akan kita pakai yang namanya metode beda hingga itu tadi. Nah, metode beda hingga ini awal mulanya adalah dari si penurunan diferensial ini gitu. Jadi makanya kenapa saya membahas ini lagi gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, kita ada beda maju, beda mundur, dan juga ada beda terpusat. Maaf, tadi saya belum bilang ya, ada beda terpusat. Kalau kita beda maju ngelihatnya, berarti kita melihatnya maju ya. Jadi dari titik yang tengah ini, kita lihatnya ke maju ke depan. Jadi kalau misalkan dia X2, berarti kita melihatnya di X3. Karena ini di sumbu X ya, berarti ini perubahan di sumbu X, jadi kita bisa menuliskannya adalah partial U per partial X. Kalau kita mau mencari si partial U per partial X ini, gimana caranya? Kalau pakai beda maju, berarti kita menotasikannya dalam bentuk adalah U, I plus 1, J, dikurangin U, I, J, dibagi sama apa? Dibagi sama si step size. Nah, hanya di sini kita bisa lihat dari gambar ini bahwa step size-nya adalah si delta X. Ya. Oke, dan kemudian kalau kita mau melihatnya secara beda mundur, itu juga bisa banget. Berarti kita melihatnya titik ini dengan si yang belakangnya, yang mundurnya. Berarti kita tetap ini adalah partial U per partial X ya, karena kita membahas dia perubahan dalam sumbu X-nya, bukan sumbu Y-nya. Itu akan kita bisa tuliskan dalam bentuk apa? UI, J dikurangin si UI min 1, J. Dibagi si step size ya. Step size-nya siapa? Tetap ya, karena per grid ini bedanya adalah delta X. Berarti step size-nya tetap di delta X. Ya, itu adalah beda maju sama beda mundur. Sekarang kalau kita di beda terpusat. Beda terpusat itu berarti ngelihat yang depan sama yang belakang. Jadi yang tengah-tengah tidak dilihat. Jadi kita melihatnya adalah di titik yang ini dengan di titik yang ini. Kemudian kita bedakan. Berarti beda terpusat itu kalau kita ambil partial X-nya, kalau kita mau ambil yang beda terpusat, notasinya menjadi si U I plus 1, J dikurangin U I min 1, J dibagi apa? Step size-nya. Jangan lupa, dia step size-nya 2 kali. Kan? Dari jarak dari sini ke sini, itu adalah si delta X sama delta X. Berarti kita ada 2 delta X. Kalau ini beda terpusat. Jadi ini dulu. Kita tahu beda maju, beda mundur, sama beda terpusat. Nanti akan beda-beda kita pakai ya. Kita bisa pakai beda maju, kita bisa pakai beda mundur, dan kita juga bisa pakai si beda terpusat gitu ya. Nah, kemudian ini nanti akan bisa kita gunakan pada perambatan panas. Kalau kita menggunakan metode beda hingga di dalam soal perambatan panas ya. Nah, untuk menggunakan metode beda hingga itu kita menggunakan deret Taylor sebenarnya, deret Taylor yang tadi yang sudah kita ketahui, nah nanti kita turunkan. Ya, jadi bisa dilihat di sini, ini kalau beda maju, itu berarti si X plus H-nya dikurangin Fx-nya dibagi dengan step size-nya.
Kalau beda mundur itu berarti dikurangin si X min H gitu ya, dari titik tengah dikurangin titik mundurannya. Kalau beda pusat, kalau orde 1, itu dia, kalau orde 1 berarti turunan ke 1 ya, itu adalah yang depan kurangin yang belakang dibagi step size-nya karena 2 kalinya, berarti 2H. Nah, kalau beda pusat yang orde 2 gitu, beda pusat orde 2 itu nanti kalian bisa mencoba sendiri ya kalau ini diturunkan lagi gitu ya. Nah, ini tuh dalam bentuknya yang depan sama yang belakang ini kenapa 2fx? Karena fx ini akan muncul 2 kali gitu ya. Makanya dia min 2fx dibagi sama step size-nya menjadi karena 2 kalinya, bukan 2 kali ya. Diturunkan terhadap H, diturunkan lagi terhadap H, jadinya H kuadrat. Itu dibagi dengan H kuadrat itu kalau dia orde 2 atau diturunkan 2 kali. Jadi nanti kalau kita punya UXX atau, FXX ini maksudnya misalkan kalau kita punya notasinya UXX, itu berarti kita partial kuadrat U per partial X kuadrat gitu ya, diturunkan 2 kali terhadap X. Itu nanti bisa kita notasinya berarti menuliskan F, yang ini ya, berarti kita akan pakai yang ini gitu, fx plus h yang itu tadi kita akan pakai. Jadi kalau kita order 2 itu seperti itu. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah bagaimana turunan parsial ini. Nah, ini yang tadi ya, yang di dalam grid-grid tadi gitu. Yang di dalam grid-grid tadi itu bisa saya tuliskan lagi fullnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan UT itu adalah berarti UT ini partial U per partial T. Jadi kalau yang tadi kan kita XY ya. Jadi kalau yang tadi ini kan kita XY. Juga bisa diferensial parsial itu berdasarkan spasial dan waktu gitu kan, dan time. Jadi sininya X, sininya time T gitu. Jadi UT itu bisa kalau beda maju orde 1 bisa kita tuliskan seperti ini. Ah, kalau misalkan UT karena T yang ada di sini ya, berarti kita melihatnya yang ini. Kalau beda maju beda mundurnya. Nah, partial U partial T yang ini. Yang jadi atas bawah ini adalah dalam bentuk sorry, partial U per partial T-nya itu berarti kita melihatnya yang sini. Ya, bukan yang sini. Kalau yang sini kan X ya, sumbu X. Ya, gitu. Nah, jadi ini sama ya, kalau UXX tadi sudah saya kasih tahu bahwa dia berarti 2 kali turunkan. Nah, berarti notasinya sama aja seperti ini gitu. Kalau dia beda pusat diturunkan 2 kali, itu dituliskannya dalam bentuk seperti ini. Delta X kuadrat gitu ya. Delta X-nya itu berarti apa? Step size-nya. Jadi tergantung step size-nya berapa. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan untuk perambatan panas gitu ya. Kalau dalam perambatan panas, misalkan nih di dalam sini, di dalam kubus ini kita punya di sini delta X-nya, kemudian di sini delta Z-nya yang sisi sini, dan sisi tingginya ini adalah delta Y. Ya. Jadi kita kalau misalkan di sini ada kalor yang masuk, Q, saya sebut aja Q pada masih X ya. Dan kemudian X, berarti Q yang di sini, yang keluar di sini, adalah Q pada saat X, ini X ditambah dengan si delta X, karena dia sudah melalui delta X. Berarti QX plus delta X. Tuh. Nah, kalian sudah belajar termodinamika gitu ya. Kalau termodinamika kita tahu adalah energi masuk, kemudian dikurangin energi keluar, itu sama dengan net energinya atau akumulasinya gitu ya. Kita sebut aja sebagai net energi. Net energi itu berarti total energi yang akhirnya nanti dihasilkan gitu ya. Total energi akhir gitu. Kita makanya disebutkan sebagai net energi. Nah, kalau kita mau melihat energi masuk itu kalau kalian tahu gitu ya, kalau kalian masih ingat, itu adalah berarti kalornya yang masuk ini kita kalikan dengan dia mengenai siapa. Nah, kalau yang di sini itu kan berarti delta X sama delta Y ya. Oh, sorry. Kalau di sini berarti ada si delta Y, delta Z ya, kalornya kena si sini sama sini. Berarti energi masuknya adalah Q delta Y, sorry ada X-nya. Oke, berarti kalau di sini ada
Ini baru menurunkan persamaannya dulu ya, ini belum menghitung beda hingganya ya. Qx, kalori yang masuk, kemudian ke ininya, ke bagian yang dia kenain gitu ya. Ini luasannya delta Y, delta Z. Dan kemudian kita jangan lupa bahwa dia akan ada dalam perubahan waktu ya. Jadi perubahan berdasarkan space, ini perubahan berdasarkan waktu. Energi keluarnya gimana? Energi keluarnya adalah Q X plus delta X, ya energi yang keluar. Jangan lupa dia juga ada delta Y, delta Z, perubahan itu, dan kemudian ada si delta T. Oke. Nah, sama dengan apa? Saya teruskan ke bawah ya, karena mungkin nggak cukup. Nah, net energinya itu berarti semua yang ada di sini. Berarti apa? Kita tahu adalah dia MC delta T ya, MC delta T kalau net energi itu. Nah, untuk MC delta T, M sendiri itu adalah massa jenis dikali dengan volumenya. Volumenya itu berarti adalah delta X, delta Y dikali delta Z itu adalah volumenya. Dikalikan sama rho, dikalikan C delta T. Ya, berarti di volume dikali rho ini adalah nanti MC delta T, sama aja sebenarnya. Oke, kita rearrange ya, rearrange dulu. Berarti kita punya Q, X, delta Y, delta Z, delta T. Oke, bentar. Langsung saya rearrange aja. Oke, kita rearrange-nya adalah kita bagi semuanya yang atas ini. Kita bagi yang atas ini sama yang kira-kira ada semua gitu ya. Kita bagi sama si oke. Kita bagi sama si delta X, delta Y, delta Z. Oke. Dibagi sama delta X, delta Y, delta Z. Berarti ini menyisakan Qx per delta X dikali lagi ada delta T-nya ya. Kemudian dikurangin Q X plus delta X dibagi delta X ya, karena delta Y ini kemudian masih membawa delta T sama dengan ini hilang rho C delta T gitu ya. Oke, sekarang kita di sini ada delta T, di sini ada delta T, kita keluarkan ya. Oke, sebentar. Oke, tadi di kiri ada sama-sama delta T-nya ya, jadi delta T-nya saya keluarkan. Oke, nah delta T-nya saya keluarkan, tadi di dalamnya ada Q, kok G jadinya, bentar-bentar. Q. Q siapa? Qx gitu ya. Dan kemudian ada si delta X, coba Qx delta X, kemudian ada si, aduh, Q lagi. Q X plus delta X per delta X gitu ya. Ini kita ada ini. Oke. Dan kemudian yang di kanan ada tadi rho C delta T. Oke, rho C delta T. Nah, kemudian yang kanan yang delta T ini saya pindahkan ke kanan. Jadi kita punya Qx per delta X dikurangin Q X plus delta X per delta X sama dengan rho C delta T per delta T kecil. Ya, oke. Nah, berarti ini kalau kita take limitnya gitu ya. Nah, kalau kita pakai limitnya berarti ini adalah merupakan bentuk turunan. Berarti ini bisa kita ganti dalam bentuk Q partial Q per partial X. Nah, adalah rho C partial T per partial T kecil. Nah, di mana kalau kalian membuka buku thermal difusivitas, itu Q sendiri adalah min K partial T per partial E. Berarti ini saya masukkan ke dalam ini, berarti partial min K partial T partial X, ini partial X ya. Berarti sama dengan rho C partial T per partial T kecil. Jadi kita punya di sini adalah K itu di luar ya. Oke, sorry.
Oh, di sini min ya, karena terbalik ya, harusnya kalau beda maju tadi kan ini di depan. Ini min partial partial X, berarti ini minnya hilang gitu ya. Saya tuliskan K di depan karena K tidak karena K merupakan sebuah thermal konduktivitas ya, jadi dia konstanta, dia tidak masuk di dalam parsialnya. Ini berarti partial kuadrat T per partial X kuadrat ya, partial kuadrat T sama dengan rho C partial T per partial T. Nah, ini saya jadikan satu ya. Jadi K dibagi rho kali C ini adalah merupakan sebuah saya bisa bilang adalah sebuah K yang bentuknya kappa. Nah, ini adalah nanti rumus akhirnya dari thermal difusivitas gitu ya, difusivitas thermal itu atau perambatan panas yang nanti digunakan di dalam satu batang logam itu hasilnya nanti akan menjadi apa? Jadinya adalah hasil akhirnya K rho C-nya adalah si kappa tadi, partial kuadrat T per partial X kuadrat sama dengan partial T per partial T. Atau juga bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi, bukan U, TXX ya. Oke, di sini TXX sama dengan T kecil. Gitu. Ini bisa dituliskan dalam notasi ini. Nah, ini adalah perambatan panas yang akan kita kerjakan solusinya, akan kita cari solusinya. Ini seperti apa? Nah, kita akan mencari solusinya dengan cara metode eksplisit ya. Kita akan mencari metode eksplisit. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, ada eksplisit, implisit, ada Crank-Nicolson juga nanti. Nah, di sini saya akan cuma membahas tentang penurunannya gimana secara eksplisit gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri bagaimana implisit dan Crank-Nicolson itu seperti apa. Bisa nanti akan saya kasih ini ya. Saya ambil sumbernya dari yang dilakukan oleh Dr. Andes Lukman Hanafi ini dengan Durmit, yaitu studi perbandingan perpindahan panas ya, menggunakan metode beda hingga dan Crank-Nicolson. Jadi nanti kalian bisa membaca, ini kan saya masukkan di LMS juga di modul kita. Jadi silakan bisa kalian kalau misalkan penasaran bagaimana sih yang implisit atau gimana yang Crank-Nicolson itu bisa kalian coba pahami di sini gitu ya. Yang akan saya bahas di sini adalah yang menggunakan metode eksplisitnya. Nah, kalau skema eksplisit itu gimana cara ngitungnya? Kita kan tadi kan kita temperaturnya, titik-titik temperatur itu adalah dalam bentuk grid kan ya, kalau kalian ingat yang saya bahas di sini. Nah, ini adalah temperaturnya, profilnya adalah digunakan dalam bentuk grid-grid ini tadi ya, dalam bentuk grid-grid ini. Nah, kemudian karena dia di dalam bentuk grid-grid tadi, kalau kita mau mencari temperatur pada titik J plus 1 gitu ya, berarti kita menggunakan titik yang ini. Ini titik adalah biasanya kita ketahui, UI, J ini kita ketahui dari syarat awal. Nah, biasanya kalau ada syarat awal, itu nanti akan kita mempunyai arbitrary function. Perlu diingat bahwa pada persamaan diferensial partial itu kita mendapatkannya arbitrary function, bukan arbitrary constant ya. Nah, jadi kita nanti akan mengetahui di titik-titik yang ini gitu ya, pada saat T-nya sama dengan 0 gitu, kita akan bisa mengetahui kalau ada syarat awal gitu ya, misalkan UX, 0 berarti di saat nilai T-nya sama dengan 0 itu fungsi apa yang dipakai, nah itu akan kita pakai. Nah nanti kita kalau tahu di titik ini nilainya berapa, nah titik yang berikutnya di atasnya itu akan kita cari menggunakan 3 titik yang kita ketahui di bawahnya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus menurunkan persamaan tersebut sehingga kita mencari nilai T pada di titik J plus 1 ini, J plus 1, I, J plus 1 gitu ya, karena I ini X-nya dulu yang harus disebut ya baru T-nya. Ya, jadi untuk di titik ini kita harus mencari bagaimana menurunkan persamaannya sehingga nanti ujung-ujungnya adalah hasilnya adalah T I, J plus 1 sama dengan something. Nah, ini akan kita turunkan nanti di next slide. Nah, kalau yang implisit itu justru dia mencarinya pada titik di J plus 1-nya.
Nah, J plus 1 yang di titik ini kita tidak mengetahui, di titik ini kita mengetahui. Nah, jadi nanti ada titik yang diketahui dan ada 2 titik yang tidak diketahui. Biasanya penyelesaiannya skema implisit adalah kita menggunakan matriks. Jadi nanti bisa pakai eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau nanti skema implisit ini menggunakan si matriks ya, kita penyelesaiannya menggunakan matriks. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai skema eksplisit. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita ingat bahwa dia bentuknya gitu ya. Oke. Yang pertama kali harus kita ingat itu adalah bentuk dari persamaannya dulu, perambatan panasnya seperti apa. Jadi perambatan panas itu bisa dituliskan K, bisa ada yang menuliskan juga C kuadratnya. Jadi kita melihat C atau dari logamnya sendiri C-nya berapa gitu ya. Jadi yang dipakai di dalam penelitiannya Dr. Ades Lukman Hanafi sama Durmin ini itu persamaan perambatan panas dimensi satunya yang dipakai adalah UT X, T itu sama dengan C kuadrat UXX X, T. Berarti kalau di sini itu saya tuliskan, kalau kalian bingung dalam bentuk begitu, saya tuliskan gini, adalah C kuadrat partial kuadrat U partial X kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari nilainya pada ini partial U per partial T-nya seperti apa? Tadi kita pahami bahwa diferensial itu artinya adalah mencari limit dari slope. Ya, betul kan? Nah, berarti kita harus mencari slope-nya itu. Nah, kita harus mencari satu-satu. Ini harus kita cari dalam bentuk si slope tadi, dan ini juga harus kita cari dalam bentuk si slope. Nah, yang dilakukan di sini, yang di metode eksplisit yang di sini adalah dia mencari dengan cara menerapkan beda maju. Beda maju terhadap si T ya, di titik T. Berarti kita lihat grafiknya ini adalah T ya. Grafiknya ini berarti antara X dengan T, bukan X sama Y lagi ya. Dia berdasarkan spasial dan waktu. Nah, untuk menurunkan U terhadap T, berarti kita melihatnya di grafik si T ini. Di grafik si T ada si, jadi yang J ini berhubungan sama si T ya, yang I ini berhubungan sama si X. Nah, di titik ini kalau kita mau beda maju, berarti dari ini ke sini, gitu. Berarti ini diturunkannya adalah bentuk partial U per partial T-nya bisa dituliskan dalam bentuk si U yang ada di atasnya ya, I, J plus 1 dikurangin si U I, J dibagi si step size-nya. Step size-nya di sini ya, atau di sini sama adalah delta T. Dibagi delta T, itu step size-nya. Nah, kalau di sini dituliskan K. K ini sebenarnya adalah delta T, sama saja. Ya, sama saja. Itu adalah, yang penting kita tahu K itu maksudnya adalah si step size. Ya, step size itu apa? Berarti jaraknya dari sini ke sini tuh loh. Itu adalah delta T kalau di dalam grid ini ya. Gitu. Nah, kemudian kita punya si ini ya, sudah kita lakukan beda maju. Nah, kemudian yang belakang ini harus kita kasih juga, harus kita cari juga nih. Nah, kalau kita mencari yang belakang UXX berarti partial kuadrat U per partial X kuadrat ya. Berarti ini kita harus melihat beda terpusatnya. Beda terpusatnya diturunkan 2 kali gitu ya, diturunkan 2 kali. Berarti kita melihatnya ada si dia kurangin ini kurangin ini gitu ya. Nah, berarti ini akan muncul 2 kali ya. Kenapa dia muncul 2 di sini? Karena dia akan muncul 2 kali. Karena ini berhubungan sama ini berhubungan sama si ini. Berarti nanti akan kita bisa tuliskan adalah dalam bentuk UI plus 1, J si sini ya dikurangin 2 UI, J karena dia muncul 2 kali ya. Ini sama ini sama ini ya. Nilai kan 2 kali kan ya. Makanya kenapa dia ada 2. Kemudian ditambah UI min 1, J dibagi sama si step size-nya dikuadratkan. Nah, H ini sendiri bisa juga saya tuliskan dalam bentuk, kalau kalian bingung gitu ya, min 2 UI, J plus UI min 1, J dibagi sama delta X kuadrat. Karena di sini step size-nya adalah delta X. Gitu ya, sama aja. Di sini artinya adalah delta X gitu ya. Nah,
Sekarang kita sudah punya nih turunan U terhadap T, turunan U terhadap X. Itu bisa kita profilkan atau notasikannya seperti ini gitu. Nah, berarti kita harus tadi kita mencari pada nilai U gitu ya, kalau tadi skema eksplisit ya. Nah, ini bisa T, bisa U ya. Kita mencari nilai U pada si I, J plus 1. Jadi kita mencari nilainya U di I, J plus 1. Kita mencari dia nilai U di sini. Ya. Gimana kita mencari nilai U di sini? Ini kan ada nih. U, I, J plus 1 ada di si T pasti. Ya, di sini. Nah, berarti kita harus rearrange dari dua hal ini dipakai di sini, dipakai di persamaan awalnya gitu. Jadi kita tuliskan lagi aja, persamaannya adalah partial U per partial T sama dengan C kuadrat partial kuadrat U per partial X kuadrat. Ya. Oke. Tadi yang partial U per partial T di sini adalah U I, J plus 1 ya, dikurangin U, I, J dibagi sama si step size-nya adalah boleh kalian tulis K, boleh juga kalau kalian mau menuliskannya sebagai delta X ya, itu boleh banget terus ya. Jadi kalau saya saya lebih nyaman menuliskan dalam delta X gitu ya, biar enak ya, atau delta T ya, kalau yang di sini delta T ya, sorry. Yang di sini delta T sama dengan C kuadrat dikali U I plus 1 ya, J dikurangi 2 U I, J plus U I min 1, J dibagi sama si delta X kuadrat. Oke, nah kita nah ini kita jadikan satu dulu ya. Dalam bentuk, karena di sini kalian melihat ada nilai lambda ya, berarti ini ada lambda yang bisa saya gantikan biar lebih gampang gitu ya. Biar lebih gampang ini saya ubah ke sana, jadi U I, J plus 1 dikurangi U I, J. Ini sama dengan C kuadrat delta T per delta X kuadrat dikali sama si U I plus 1, J min 2 U I, J plus U I min 1, J. Oke. Nah, nilai ini adalah saya misalkan lambda ya. Lambda adalah nilainya C kuadrat delta T per delta X kuadrat. Jadi kita di sini ada U I, J plus 1 sama dengan ini yang kita cari ya. U I, J ditambah lambda dikali U I plus 1, J dikurangin 2 U I, J plus U I min 1, J. Nah, berarti saya bisa rearrange lagi. Kalian bisa coba-coba rearrange-nya gimana ya. Ini saya kalikan masuk min 2 ya. Tapi karena ini sama-sama U I, J, berarti saya bisa tuliskan 1 min 2 lambda. Di sininya U I, J gitu ya, ditambah lambda dikali si U I plus 1, J sama si ditambah U I min 1, J ya. Ini bisa kalian rearrange lagi ya. Jadi kalian coba-coba aja. Ini dikalikan dulu masuk ke semuanya boleh, baru kalian ubah-ubah gitu ya. Di sini saya lihat karena ini min 2 lambda UIJ, di sini ada UIJ, makanya dia kalau saya jadikan 1, saya keluarkan lambdanya jadi 1 min 2 lambda UI, J. Nah, ini adalah yang kita mau cari tadi. Saya tadi bilang bahwa kita harus mencari bagaimana rumus dari mencari U di titik I, J plus 1. Gitu ya. Di titik U, di titik I, J plus 1 kita harus mencari. Berarti ini yang akan kita pakai, kita gunakan untuk di perambatan panas dimensi 1 ya. Dimensi 1 kenapa? Karena kita melihat dia bagaimana perubahannya terhadap delta X-nya. Itu ya, di X, di sumbu X gitu ya. Makanya dia dimensi 1. Oke, sekarang untuk menyelesaikannya gitu ya, jadi yang tadi kita sudah ini ya. Kemudian saya tuliskan lagi deh yang di sini UI,
kita sudah menyelesaikan UI, J plus 1, itu rumusnya adalah 1 min 2 lambda dikali si UI, J, kemudian ditambah, ditambah lambda dikali UI plus 1, J dikurangi, ditambah juga ya, ditambah UI min 1, J. Oke, kita punya rumus ini. Kemudian yang kita ketahui di sini sudah dikasih delta X-nya 0,2, sedangkan delta T-nya itu 0,02, C-nya nilainya 1, berarti nilainya lambda tadi adalah C kuadrat kali delta T per delta X kuadrat. Ini, dan kemudian kita punya syarat awal. Nah, syarat awal ini penting banget untuk menentukan, untuk mencari nilai awal yang kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu nilai awal sama sekali ya, berarti sama kayak implisit ya. Sama kayak implisit, nanti kita harus mencarinya pakai matriks. Turunin satu-satu gitu ya sampai kita menemukan secara simultaneous nilainya berapa semuanya gitu ya. Dan ini adalah syarat batasnya, berarti X-nya nanti adalah dari 0 sampai 1 dengan T-nya lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian berarti yang pertama harus kita cari lambdanya berapa sih? Lambdanya itu berarti 1 kuadrat dikali 0,02 dibagi 0,2 kuadrat. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 setengah ya. Berarti lambdanya setengah, atau kita mau nulis setengah boleh, mau nulis 0,5 juga silahkan gitu ya. Lambdanya kita pakai segini, berarti kita bisa masukkan dulu ke rumus ini, kita ganti dulu ya. Rumus ini kita masukin berarti UI, J plus 1 itu nanti 1 min 2 lambdanya adalah setengah gitu ya. Kemudian dikali UI, J ditambah lambdanya setengah UI plus 1, J ditambah UI min 1, J. Berarti UI, J plus 1-nya adalah 1 min 1, 0. Berarti 1 min 1, 0 ya. Oke, berarti 0. Dari sini 0. Berarti dari UIJ 0 nanti. Berarti kita melihatnya dari setengah UI plus I, J. UI plus 1, UI plus 1, J sama setengah dari UI min 1, J. Maksudnya apa sih Bu setengah UI mulu gitu ya. Ini kalau kalian bingung makanya saya gambarkan nanti dalam bentuk ini. Nah, berarti kita mencari titik-titik ini loh. Titik-titik ini. Nah, nilai awalnya tadi T itu adalah 0, nilai awalnya, X-nya juga 0. Tadi kita tahu step size-nya delta X itu 0,2 ya. Berarti kalau di X 0 itu 0, X1-nya nilainya 0,2 karena step size-nya 0,2. X2-nya 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1 ya. Tadi ada syaratnya X-nya nilainya 0 sampai 1 gitu. Nah, nilai J-nya pokoknya lebih dari 0 gitu ya. Nah, dan step size-nya adalah 0,02. Oleh karena itu T0-nya 0, T1-nya 0,02, T2-nya 0,04 gitu ya. Berarti kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah titik X1, berarti titik U 1,0 ya, T-nya 0, T-nya di titik 0, J-nya 0 ini. Ini titik U 2,0, ini titik U 3,0, ini titik U 4,0, ini titik U 5,0. Nah, nanti kita akan mencari yang di sini dulu, ini hasilnya berapa gitu ya. Untuk apa? Untuk mencari yang di atasnya. Jadi untuk mencari yang di atasnya ini, misalkan yang di atasnya ini adalah U, berarti ini U2,1, ini U1,1, ini U3,1 gitu ya. Ini U4,1, ini U5,1 dan seterusnya ke atas ini. Kita cari titik-titik ini hasilnya berapa gitu. Gimana cara nyarinya? Ya nanti kalian pakai Excel kalau yang sepenuhnya ya. Kalau yang ini saya mau membahas beberapa saja gitu ya. Nanti akan saya kasih hasilnya seperti apa. Nanti kalian bisa bikin Excel-nya sendiri gitu ya. Oke.
Nah, kita akan membahas itu dengan cara apa tadi? Berarti kita harus melihat dulu initial condition-nya. Tadi disebut kalau tidak salah UX, 0 itu sama dengan Fx ya. Berarti pada saat T sama dengan 0, kita yang memakainya adalah fungsi X-nya sendiri, dan fungsi X-nya sendiri adalah dalam bentuk Fx-nya kalau tidak salah 4x min 4x kuadrat gitu. Ini adalah syarat awal. Initial condition kita adalah seperti ini. Ya udah, kita masukin aja nih, langsung aja kita lihat berarti yang di T-nya 0. Berarti yang di T-nya 0 ada siapa aja? U 0,0. U 0,0 jelas berapa? 0 ya, karena 4, 0, min 4, 0 kuadrat, 0 pasti. Ya. Terus kemudian kita cari U 1,0. Di 1,0, ya nilai X-nya jadi berapa? Step size-nya 0,2, berarti nilainya jadi 0,2 ya. Berarti ini 4 kali 0,2 dikurangi 4 dikali 0,2 kuadrat. Ini kalian coba cari sendiri, saya dapatnya 0,64. Nah, di titik U 2,0 itu step size-nya sudah ganti 0,2 lagi, dari 0,2 jadi X-nya adalah 0,4. Berarti 4 dikali 0,4 dikurangi 4, 0,4 kuadrat. Cari sendiri, ini saya dapatnya 0,96. Ya, kemudian di U 3,0 itu 0,6 ya, X-nya jadinya 0,6 dikurangi 4 kali 0,6 kuadrat, saya punya 0,96 juga. Di titik U 40, ini adalah 0,8 X-nya, berarti 4 dikali 0,8 dikurangi 4 dikali 0,8 kuadrat, ini adalah 0,64. Oke, di titik yang terakhir U 5,0 itu adalah 4 dikali 1 ya. Dia sudah di 1, X-nya dikurangi 4 dikali 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah 0 juga. 4 kurangi 4, 0. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu titik-titik ini adalah titik-titik dari kita dapat dari kondisi awal atau initial condition ya. Oke, kita dapat dari sini. Malah hilang. Oke, kita dapat dari titik-titik ini, kemudian yang kita cari berarti adalah si mana? Kita mencari nilai atasnya ini. Ya, kita mencari nilai atasnya. Kita ambil salah satu ya. Oke. Ini saya pindah ke sini. Nah, kita cari salah satunya. Tadi berarti kita di sini ada U1,0, ini 0,0, 1,0 gitu ya. Di sini U2,0, U3,0, U4,0, U5,0. Misalkan, terus kemudian di sini adalah U1,1. Ya, tadi kalau kalian melihat gambarnya skema eksplisit ini yang melihat segitiga ini ya. Lihat 3 titik ini. Kayak mobil jadinya ya. Nah, kita kalau mau mencari nilai U di J plus 1 kan ya, J plus 1. Berarti UI, J plus 1. J plus 1 kan berarti kalau J-nya 0, berarti ini 0 plus 1. 1 kan ya. Kalau kita mau mencari nilai U di I, J plus 1, tadi rumus terakhir yang kita dapatkan pakai yang ini ya, yang tadi kita sudah dapatkan, adalah setengah dari U I plus UI plus 1, J ya. UI plus 1, J. Kemudian ditambah setengah dari U min 1. UI min 1, J. Oke. Maksudnya piye toh, Bu? Maksudnya gimana sih? Ya ini loh, maksudnya gini. Jadi kalau kita mau mencari di UI-nya 1 ya, I-nya 1, J plus 1 berarti dia di 1, bukan yang di 0. Nah, kita mencarinya adalah setengah dari siapa? UI plus 1, J. UI plus 1. Kalau kita ngambil titik ini ya, titik ini dulu. I-nya 1, berarti kalau 1 plus 1 berarti kita di titik 2. J, J-nya 0. Berarti kita melihat nilai dari titik U di 2,
0. Nah, gitu. Ditambah lagi sama siapa? Yang belakangnya. Yang belakangnya ini berarti titik U 0,0, ya kan? Berarti untuk mencari titik di atasnya ini, itu kita mencarinya dari 2 titik yang di beda terpusatnya ya. 2 titik di beda terpusatnya dikalikan setengah, gitu. Setengahnya siapa tadi? U1 min 1, 0. J-nya juga 0. Oke. Berarti kita dapat nih tadi U2,0 di atas tadi U2,0 adalah 0,96. Ditambah setengah dari U0,0. 0 ya. 0. Berarti di sini setengah kali 0,96 berarti 0,48. Ini enggak main ya, karena 0 dia sudah nggak ikut main. Oke, ini berarti kita mencari titik U1,1. Berarti U1,1 di titik ini nilai temperaturnya berapa? 0,48. Nah, berikutnya, misal lagi saya contohkan misal yang di sini sebelahnya. Ya, yang di sebelahnya sini U berapa? Berarti U2,1. Berarti kita ngelihatnya yang ini sekarang. Ya, kita melihat segitiga ini. Berarti U2,1 itu adalah setengah dari si siapa? Setengah dari U3,0 ya, setengah dari sisi ini sama setengah dari sisi yang di kirinya. Setengah dari U berapa ini? U1,0. Nah, kita lihat U3,0 itu berapa? U3,0 itu 0,96. Kemudian ditambah setengah dari U1,0. U1,0 adalah 0,64. Ini berarti 0,48 ditambah 0,32. 48 tambah 32, 80 ya. 0,80. Nah, ini titik U2,1. Nah, nanti ke atasnya sama guys. Jadi kalau kalian mau cari titik ini, lihat segitiga ini. Nah, nanti kalau mau titik atasnya, ya lihat ini sama ini kan. Kalian nanti nemukan U31 misalkan. U31 nanti kayak gimana? Nah, nanti ini sama ini nanti akan menghasilkan si ini. Kita akan menemukan si ini. Gitu. Itu namanya metode eksplisit. Nah, metode eksplisitnya itu seperti ini. Oh ya, jangan lupa berarti tadi nanti akan ada nilai lambda ya. Lambdanya itu harus ini ya, nilai lambdanya harus memenuhi yang ini karena kalau di sini kalau lambdanya kurang dari sama dengan setengah itu dia masih oscillate gitu ya. Berarti nanti kalau kita menggunakan metode eksplisit kita harus menentukan ininya dulu gitu. Kita harus menentukan nilai ini gitu ya. Ya, kita harus bergantung pada nilai ini karena kalau nilainya beda berarti bisa hasilnya tidak stable gitu ya. Nah, itu kalau yang eksplisit itu seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau tadi misalnya kita punya U1,1 0,48. U1,1 1,1 0,48 kan kalian tulis di sini. Nah, ini bisa kalian bangun Excel-nya sendiri ya. Pakai apa rumusnya? Ya pakai rumus ini. Pakai rumus ini nanti. Berarti nanti tahu nilai ini, tahu nilai ini, tahu nilai ini nanti kalian bisa bangun sendiri, Excel-nya bisa bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari bagaimana sebuah panas itu merambat di titik-titik, misalkan yang tadi saya punya satu batang logam ini, di titik-titik ini yang ada di sini, ini bagaimana persebaran panasnya adalah sesuai dengan si Excel yang ada di sini, sesuai dengan temperatur profil yang kita sudah hitung. Itu adalah penggunaan metode beda hingga pada persamaan diferensial parsial khususnya pada perambatan panas di dimensi 1 ya, di dalam satu dimensi. Oke, nah itu tadi adalah cara pakai eksplisit. Nah, kalau eksplisit itu tadi kita melihatnya adalah titik U di I, J plus 1. Kita melihatnya menurunkannya seperti ini gitu ya, tadi kita pakai yang rumus yang ini. Sedangkan kalau pakai implisit nanti kalian harus mencarinya nilai U, I, J-nya justru. Jadi dari ini semua. Nah, nanti akan kita di sini kemudian dibentuk di dalam bentuk matriks.
Kalau dalam implisit yang akan dibentuk dalam matriks, nanti akan saya kasih linknya gitu di dalam mungkin di dalam deskripsi YouTube bisa kalian cek juga di dalam LMS juga bisa kalian cek gitu ya, nanti akan saya masukkan di situ. Kalau kalian penasaran bagaimana cara implisitnya, ikuti saja satu persatu di situ. Menurut saya lumayan jelas ya di dalam paper itu dijelaskan seperti apa dia menurunkan implicit metodenya, dan kalau kalian mau penasaran pakai Crank Nicholson ini seperti apa sih, di situ juga dijelaskan, bisa dilihat nanti. Silakan dilihat ya di link yang sudah saya bagikan nanti. Dan begitu saja mungkin yang bisa saya jelaskan tentang metode beda hingga ya. Dan mari kita sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.